Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rifai. Saya di sini akan membahas tentang suatu pelajaran. Pelajaran apa itu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, saya di sini akan melakukan pembuktian tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi simulator untuk mendukung pengujian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Aplikasinya bisa kalian cari sendiri sesuai dengan yang kalian minati. Di sini saya memasang 3 buah resistor. Untuk alat-alat kalian bisa mencari di bar atas. Cari saja alat apa saja yang kalian butuhkan dalam membuat rangkaian, baik itu untuk pembuktian hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan lain sebagainya. Setelah saya memasang 3 resistor, saya di sini juga memasang 3 ampere meter. Ya, di sini sembari saya menyelesaikan tentang rangkaian yang saya akan buat sebagai pembuktian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan menggunakan aplikasi dibanding praktek langsung. Jika menggunakan aplikasi, kalian bisa lebih aman. Kalian bisa menghindari adanya alat-alat rusak, bisa menghindari adanya korsleting dan lain sebagainya. Dan alat ini juga sangat membantu bagi kalian yang belum pernah sama sekali melakukan percobaan di lab. Kalian bisa melakukan percobaan di simulator terlebih dahulu sebelum kalian melakukan percobaan di lab. Selain itu, aplikasi ini juga bisa menguji coba tentang rangkaian yang telah kalian hitung, benar atau tidak hitungan kalian. Kalian bisa mempraktekannya di aplikasi ini, dan aplikasi ini akan memberitahu jawaban dan kalian bisa mengetahui apakah jawaban kalian benar atau salah. Oke. Di sini saya telah memasang 2 voltmeter tambahan dan 1 tegangan. Saya menggunakan tegangan baterai. Karena di sini kita memakai arusnya AC untuk melakukan pembuktian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di sini langsung saja kita sesuaikan tentang rangkaiannya supaya bisa menyatu dengan baik gambarnya dan dengan simetris atau dengan bisa lurus. Kalian bisa tarik garis sesuai yang kalian mau di mana titiknya, dan kalian juga bisa menyesuaikan alat-alatnya seperti ampere meter, voltmeter, resistor. Kalian bisa sesuaikan sendiri mau ditaruh di mana letaknya. Selain melakukan uji coba tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, di aplikasi simulator kalian juga bisa melakukan berbagai macam pembuktian. Bukan hanya pembuktian untuk hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 saja. Karena di berbagai aplikasi telah tersedia banyak alat-alat yang bisa kalian gunakan sebagai uji coba sebelum kalian pergi ke lab untuk melakukan uji coba langsung. Memang uji coba langsung lebih berdampak bagi kita untuk pengalaman kita. Namun alangkah baiknya jika kita melakukan uji coba di simulator terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji coba secara langsung menggunakan alat-alat yang jika salah menggunakannya, alat-alat tersebut bisa rusak. Dan tentu kalian tahu alat-alat tersebut ada yang mahal dan ada yang murah. Jika yang mahal yang rusak, alangkah sayang sekali alat itu rusak karena kecerobohan kita. Maka dari itu diciptakanlah simulator untuk mempermudah dan menghindari alat-alat rusak ataupun kecelakaan lainnya yang bisa terjadi saat kita melakukan praktek langsung di lab. Ya, di sini gambar rangkaian telah hampir jadi. Kalian bisa lihat sendiri. Ada 2 resistor yang saya susun paralel dan juga ada 1 resistor yang saya susun seri. Selain itu saya juga menggunakan 2 voltmeter di sini, dan voltmeternya masih saya rangkai. Untuk nama-nama kita bisa ubah sendiri, dan untuk tegangannya juga kita bisa ubah sendiri.
untuk satuannya kita bisa ubah sendiri, mau ohm, kilo ohm, dan lain-lain. Untuk angkanya juga kita bisa sesuaikan dengan kemauan kita. Di sini untuk resistor 1 saya menggunakan 300 ohm. Dan untuk resistor 2 saya kasih nama R2 di bawahnya. Untuk R2 ini saya juga akan menggunakan saya juga akan menggunakan satuan ohm, bukan kilo ohm. Nanti akan saya ubah terlebih dahulu. Dan untuk besarannya kita juga menggunakan 300 ohm. Untuk resistor 1 dan resistor 2 sama-sama 300 ohm, kita susun paralel. Untuk resistor yang ketiga, yang di resistor seri, kita tetap akan menggunakan satuan ohm, besaran ohm, dan angkanya kita ubah menjadi 150. Bentar, saya ubah terlebih dahulu. Ya, untuk langkah selanjutnya kita tinggal menyesuaikan untuk nama-nama voltmeter dan nama-nama ampermeter seperti langkah-langkah yang tadi telah saya praktekkan dalam mengubah resistor. Langkah-langkahnya sama saja. Kalian bisa sesuaikan sendiri tergantung aplikasi apa yang kalian pakai dalam simulator ini. Ya, di sini tegangan sumber atau phase sumbernya saya menggunakan 300 volt. Dan itu juga kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Tergantung berapa yang kalian inginkan. Untuk di resistor 1 ampermeter saya beri nama I1. Dan di resistor 2 ampermeternya saya beri nama I2. Dan di resistor yang ketiga atau resistor seri saya beri nama I3. Untuk voltmeternya juga sama. Yang di voltmeter di antara susunan resistor paralel kita beri nama V paralel. Yang di resistor seri kita beri nama V seri. Oke. Ya, rangkaian telah jadi. Kita bisa menyalakan saklar di atas untuk mengetahui angka-angkanya. Ya, di sini telah kita dapatkan I1 sebesar 500 mA, I2 sebesar 500 mA, I3 sebesar 1 mA. Dan untuk voltmeternya kita dapat V paralel sebesar 150 volt dan V seri sebesar 150 volt. Ya, itulah tadi simulasi hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 menggunakan sebuah aplikasi yang saya peragakan. Dan apakah benar hitungan dari aplikasi tersebut? Apakah benar hitungan kalian? Atau aplikasi tersebut error? Atau hitungan kalian yang kurang benar? Ya, kalian bisa pelajari sendiri. Aplikasinya benar atau kalian yang salah, atau aplikasi benar dan kalian juga benar. Yang kita harapkan aplikasinya benar, kalian juga benar. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata maupun dalam semua hal, saya minta maaf. Saya Alan Rifai, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.